siapa nih teman-teman yang sedang mengalami gangguan GERD anxiety psikosomatis, itu mengalami juga keluhan atau gangguan atau sensasi ketakutan, kecemasan akan menjadi gila. Nah, jadi takut gila itu salah satu sensasi, salah satu kecemasan atau ketakutan dari penderita anxiety disorder. Sama aja seperti takut mati, teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu semua hanyalah ketakutan belaka, ketakutan yang tidak berdasar, seperti itu ya. Nah, flashback dulu nih ya, pengalaman saya pribadi. Sama, saya pun dulu saat mengalami GERD anxiety itu mengalami takut akan gila. Kenapa demikian? Karena saya merasanya itu saya aneh, saya menjadi beda 180 derajat dari saya yang sebelumnya, seperti itu ya. Dan saya merasa seperti berada di dunia lain, ya, seperti berada di dimensi lain, dimensi yang berbeda dari saya yang sebelumnya, seperti itu ya. Terus juga hal lainnya, saya merasa kecemasan, ketakutan akan berbagai macam hal, seperti itu. Intinya semua itu akhirnya mengakibatkan dengan takut akan gila, takut menjadi gila karena merasanya nggak wajar sih, seperti itu kan, merasanya aneh, seperti itu. Nah, jadi teman-teman nih, bagi teman-teman yang saat ini mengalami ketakutan atau kecemasan akan menjadi gila, itu hanyalah kecemasan, ketakutan belaka, gitu ya. Jadi itu tidak berbahaya, dan teman-teman tidak akan menjadi gila. Percaya sama saya ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman masih mengalami kecemasan, ketakutan, itu artinya teman-teman tidak gila, gitu kan? Karena orang gila itu tidak ada merasakan cemas ataupun takut. Seperti itu ya. Nah, jadi percaya sama saya, teman-teman tidak akan gila, dan itu bukanlah sesuatu yang berbahaya, teman-teman. Itu hanyalah kecemasan dan ketakutan. Dan namanya kecemasan atau ketakutan itu masih bisa kita kontrol, masih bisa kita kendalikan, gitu kan? Lain hal dengan orang gila, gitu kan? Orang yang gila itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa mengendalikan, seperti itu, ya, teman-teman ya. Nah, jadi lalu harus bagaimana, gitu kan? Nah, tentu saja semuanya memang butuh proses, dengan butuh proses untuk bisa beradaptasi kembali, untuk bisa merasakan kembali seperti saya yang sebelumnya terkena gangguan GERD anxiety, untuk bisa lepas dari kecemasan dan ketakutan apapun itu, termasuk takut akan gila, gitu ya. Nah, prosesnya ini tentu saja berbagai macam hal itu teman-teman bisa lakukan ya, mulai dari merubah pola hidup, tentu saja teman-teman, itu yang utama, gitu kan. Kemudian refreshing teman-teman ya, refreshing, hibur diri, buat dirinya menjadi senang, gembira, bahagia, terutama ya, tentu saja salah satunya dengan melakukan hobi. Kenapa? Karena namanya hobi itu akan membuat teman-teman senang, akan membuat teman-teman gembira. Nah, ini salah satu yang bisa membantu, sangat membantu bahkan, gitu kan, sangat membantu bagi penderita GERD anxiety ya. Hal lainnya teman-teman berolahraga, kemudian berjemur. Nah, dua hal itu sangat berperan, gitu kan, dan itu dua hal itu yang sangat mudah dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun oleh teman-teman, seperti itu. Dan mandi yang teratur, setidaknya setiap hari mandi setidaknya minimal 1 kali, itu mandi. Kenapa? Karena air itu adalah media yang sangat baik, gitu kan, bagi penyembuhan jiwa ya, dan tentu saja raga, udah jelas juga, seperti itu ya. Itu media yang sangat baik, dan kebersihan itu sangat berperan serta, gitu kan, bagi bagi proses kesembuhan, gitu kan, kesembuhan GERD anxiety. Jadi teman-teman pun nggak perlu takut mandi, justru jadi mindsetnya itu dirubah, justru dengan mandi itu akan membawa teman-teman menjadi lebih sehat secara jiwa dan raga, gitu ya. Dan tentu saja pikiran pun menjadi lebih jernih, gitu kan, karena
tubuh teman-teman diguyur oleh air seperti itu teman-teman ya. Nah, hal lainnya teman-teman tentu saja ya, tidur teratur ya, usahakan untuk tidur cukup ya, karena kalau orang tidur udah jelas, jangankan yang mengalami gut anxiety, orang normal pun namanya kurang tidur terus-terusan tentu saja pastikan akan mengganggu tubuhnya seperti itu ya. Usahakan teman-teman untuk tidur cukup, dan juga udah jelas ya, untuk makan teratur ya, jangan ditelat-telatkan, tidak ditelat-telatkan, makan teratur itu sangat penting ya teman-teman. Nah, perihal mengenai takut gila ini, takut gila itu masih banyak dialami oleh teman-teman di luar sana dan nah, takut gila juga mungkin bagi teman-teman, sebagian teman-teman juga ada yang masih berkutat di situ, berkutat di takut gilanya. Mungkin bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi bahkan ada yang sudah tahunan masih juga takut gila. Gitu kan. Kenapa demikian? Mungkin teman-teman itu belum melakukan, hal-hal atau usaha-usaha ke arah untuk mengatasinya, gitu kan. Seperti itu ya, yang tadi saya sebutkan salah satunya ya, solusi-solusinya itu gitu ya sepertinya gitu ya. Dan tentu saja teman-teman yang utama itu teman-teman berdoa, memohon sama Allah ya, untuk kesembuhan gangguan gut anxiety teman-teman ya, dan meminta petunjuk gitu kan, meminta dibukakan jalannya seperti itu kan, apa terapi, apa usaha, apa ikhtiar yang harus teman-teman lakukan untuk bisa untuk bisa sembuh dari gangguan gut anxiety tersebut. Dan tidak lupa juga bersedekah teman-teman ya, itu sangat berpengaruh gitu kan. Dengan bersedekah insya Allah akan menimbulkan perasaan, akan menimbulkan hati, jiwa yang senang, yang gembira, yang bahagia seperti itu ya, dengan membantu orang lain saja teman-teman. Nah, hal lainnya tentu saja teman-teman lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Nah, teman-teman lalu bisa dengan meruqyah diri sendiri teman-teman ya, ruqyah pribadi itu juga hal-hal yang sangat membantu. Intinya saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa takut gila itu bukanlah sesuatu yang berbahaya gitu kan, dan itu akan bisa sembuh seperti saya dan juga seperti ribuan banyak teman-teman lainnya di luar sana yang sudah sembuh dari takut akan gila seperti itu. Tinggal sejauh mana sekarang usaha yang sudah dilakukan oleh teman-teman, ikhtiar apa saja gitu kan, solusinya, tipsnya apa saja yang sudah dijalankan oleh teman-teman gitu, seperti itu ya. Dan lakukan step by step gitu kan. Harus berani, harus mulai memutuskan kapan akan keluar dari zona nyamannya. Harus mulai memutuskan kapan teman-teman akan melakukan titik balik keyakinan. Dan selama ini nih penderita gut anxiety itu memiliki keyakinan yang salah. Nah, untuk bisa mendapatkan kembali keyakinannya yang baik dan keyakinan yang benar, itu teman-teman harus melakukan titik balik. Teman-teman harus memulai memberanikan diri menghadapinya. Seperti itu ya, menghadapi semua kecemasan, semua ketakutan tersebut, lalu menjalankan tips-tipsnya, solusi-solusinya seperti itu. Abaikan sensasi-sensasi, keluhan-keluhan yang ada gitu kan. Tapi maju terus untuk melakukan solusi dan tipsnya seperti itu, hingga teman-teman akhirnya bisa meyakini ke diri sendiri bahwa memang teman-teman itu baik-baik saja, bahwa semua itu hanyalah kecemasan dan ketakutan belaka yang tidak berbahaya seperti itu. Dan jangan lupa juga teman-temannya, mulailah untuk bisa bodoh amat pada hal-hal yang tidak penting, pada hal-hal yang merugikan diri teman-teman, itu dibodoh amatkan saja seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan bagikan kepada teman-teman lainnya yang juga mengalami gangguan gut anxiety psikosomatis. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.